Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala tanzilih, wassalatu wassalamu ala rasulih Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa alih. Amma ba'du. Berjumpa kembali di malam muhasabah dan munajat Al-Quran, tempat di mana kita terhubung dengan wahyu setiap malam melalui tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Malam hari ini malam pekan Khatmul Quran. Bersama guru kita akan bacakan siapa saja malam hari ini yang khatam tilawah Al-Quran. Kemudian kita berdoa bersama, doa Khatmul Quran. Sebentar, ada yang nggak mau diem ini, mau turun, jadi diturunkan dulu. Setelah itu kita masuk kepada tadabbur mukjizat nama-nama surah dalam Al-Quran. Coba siapa saja yang hafal program 3MQ? Malam Sabtu apa, malam Ahad apa, malam Senin apa, malam Selasa sampai Kamis apa, malam Jumat apa. Nisrina, ada Nisrina itu. Dimulai dari malam Sabtu, malam hari ini. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini tadabbur mukjizat nama-nama Al-Quran. Nama-nama surah Al-Quran. Nama-nama surah dalam Al-Quran. Nah, coba diulangi penyebutannya. Malam hari ini tadabbur mukjizat nama-nama surah di dalam Al-Quran. Malam Ahad Al-Quran untuk kehidupan. Malam Senin Al-Quran tematik. Malam Selasa 3MQ. Malam Selasa sampai Kamis tadabbur 3MQ. Malam Jumat MTN plus Kingmaker. Baik, wah udah hafal nih ya. Jangan-jangan orang tua nggak hafal nih. Mau saya tanya ke Bu Sumarni ya. Kira-kira Bu Sumarni hafal nggak ya? Nyerah nggak? Nyerah nggak nih? Hafal nggak? Coba Bu Sumarni. Malam Sabtu apa, malam Ahad apa, dan seterusnya. Ingatnya ya Ustadz. Coba, tapi harus bener ya, seingatnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Malam Sabtu, Jumat malam Sabtu, tadabbur nama-nama
nama-nama mujizat Al-Quran. Salah. Susunannya nggak bener. Nama-nama Tadabur, tadabur, mukjizat. nama-nama mujizat, nama-nama Al-Quran. Mukjizat dulu, baru nama-nama. Oh, Masya Allah. Tadabur, mujizat, nama-nama Al-Quran. Bukan nama-nama surah Oh ya, nama-nama surah Al-Quran. di dalam Al-Quran. Hari Sabtu, tadabur, masalah kehidupan. Al-Quran untuk Al-Quran. kehidupan. Al-Quran dalam kehidupan. Untuk kehidupan. Kalah sama Nafisa, Ustadz. Jadi sebenarnya udah tahu ya, cuman Iya, tapi kalimat narasinya. Iya, betul. Narasinya disingkat-singkat dan diganti-ganti pakai diksi yang lain. Untuk diganti dalam. Kayak gitu tuh. Iya, betul, Baik. Ustadz. Tapi udah ketahuan nih, sebenarnya tahu ya, Ya, cuman tahu Ustadz, tapi ternyata ya nyusunnya Ustadz. ini namanya tahu tapi nggak hafal narasinya. Betul. Ya, tahu tapi nggak hafal narasinya. Baik, dari Bu Sumarni kita ke anak-anak lagi deh. Coba ada Amberlin atau hadiah nih di situ. Ada hadiah, ada silakan hadiah. Silahkan malam ini tadabur apa, malam Ahad tadabur apa, dan seterusnya. Jadinya malam Sabtu atau malam hari ini itu tadabur mujizat nama-nama surah di dalam Al-Quran. Lalu malam Ahad itu tadabur Al-Quran untuk kehidupan. Malam Senin tadabur Al-Quran tematik. Lalu malam Selasa sampai malam Kamis itu 3MQ biasa ya. Terus malam Jumat itu MTN, malam Tazkiyatun Nafs atau sama Kingmaker gitu. Bagus sekali, udah hafal ternyata. Udah hafal nih. Udah hafal nih. Bagus. Coba nih untuk mengingatkan dan menguatkan ingatan. Istizkar, mengingat-ingat. Biar tadabur kita ini nyusun ya. Terpola tadabur kita ini. Ada yang dari belakang, ada yang dari depan, ada yang surah-surahnya saja, ada yang pilihan ayatnya. Ternyata lengkap tadabur kita dalam satu pekan ini. Fatih. Nah, kalau Fatih saya kurang percaya nih, bisa apa enggak nih? Kita cek saja, kita buktikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Sabtu tadabur mujizat dalam surat dalam Al-Quran. Nama-nama Oh ya, surat. nama-nama surat dalam Al-Quran. Malam Ahad Quran untuk kehidupan. Malam Senin Quran tematik. Malam Selasa sampai Kamis tadabur TMQ. Malam Jumat Tazkiyatun Nafs sama Kingmaker. MTN, malam Majelis Tazkiyatun Nafs ya. Majelis Tazkiyatun Nafs. Betul. Ternyata pasti itu dikasih tahu sama Aisyah dari samping. Orang ada Jadi juga tahu Ustaz. berarti yang menang Aisyah ini karena dikasih tahu. Aisyah juga nggak tahu Ustaz.
Aku tahu karena tadi kakak ngomong. Tuh kan, benar berarti. Kan taunya pas aku udah ngomong, Ustaz. Oh begitu. Baiklah kalau begitu. Ternyata Aisyah bisa menjawab, diwakili oleh Fatih. Baik. Coba deh, biar lebih ingat lagi, kayaknya masih banyak yang belum ngeh juga nih. Malam ini apa, malam itu apa, malam yang lain apa. Kita ke Zaki nih, ke Zaki. Harus bener nih, kalau Zaki ini kalau salah nyebutin dikurangi poinnya. Khusus untuk Zaki saja. Satu-satunya anak muda mahasiswa yang paling aktif di 3MQ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Sabtu nama surah dalam Al-Quran. Tadabbur. Malam Sabtu nama-nama tadabbur surah Al-Quran. Nama-nama surah dalam Al-Quran, Ustaz. Tadabbur mukjizat, nama-nama surah dalam Al-Quran. Malam Sabtu tadabbur nama surah mukjizat dalam Al-Quran. Malam Minggu tadabbur Al-Quran untuk kehidupan. Malam Senin tadabbur Al-Quran tematik. Malam Selasa sama malam Kamis 3MQ. Malam Jumat MTN dan Kingmaker. Iya. Yang paling susah nyebutinnya yang malam hari ini ya. Panjang Ustaz. Tadabbur mukjizat. Ya, tadabbur. Sebenarnya ini tadabbur mukjizat saja. Sebenarnya adapun nama-nama surah dalam Al-Quran itu bisa ganti nanti. Bisa ganti lagi. Karena sebelum nama-nama dalam Al-Quran, nama-nama surah dalam Al-Quran ini juga kita tadabbur mukjizat nama-nama Al-Quran. Jadi itu ada 100 episode, lebih 100 episode. Tadabbur itu tadabbur mukjizat nama-nama Al-Quran. Itu ada Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Huda, itu nama-nama Al-Quran kok banyak, ya. Al-Karim, gitu ya. Al-Azim, Al-Majid, itu nama-nama Al-Quran. Dan sifatnya, nama-nama Al-Quran dan sifatnya itu sudah ada 100 episode lebih. Tadabbur mukjizat nama-nama Al-Quran. Nah sekarang bukan nama-nama Al-Quran, tapi nama-nama surah dalam Al-Quran. Al-Fatihah namanya apa saja, Al-Baqarah namanya apa saja, terus apa sih mukjizat di balik nama-nama itu. Nanti kalau sudah habis nih sampai An-Nas, nanti kita akan masuk ke mukjizat yang lain lagi. Misalkan mukjizat nomor ayat dalam Al-Quran, bisa saja seperti itu. Oh, kalau mukjizat nomor ayat dalam Al-Quran, ini bisa sampai 6.000 episode ini. Banyak banget ya. Gitu kira-kira. Biar lebih nempel. Malam hari ini, setelah kita doa khatul Quran nanti bersama guru kita akan masuk kepada mukjizat nama-nama surah dalam Al-Quran. Tadabbur mukjizat nama-nama surah dalam Al-Quran. Jadi yang paling penting itu kosakata, dua kosakata pertama, tadabbur mukjizat. Nah itu ya, tadabbur mukjizat. Karena kata-kata setelahnya itu akan ada pergantian setelah nanti habis. Kan sekarang sudah sampai ke surah Al-Ghasyiyah. Nanti Al-Fajr terus sampai An-Nas. Nah setelah surah An-Nas itu kan habis tuh. Ya. Nama-nama surah, 114 surah sudah ditadabur tuh nama-namanya. Kalau di setiap pekan itu dihafal satu surah namanya dengan urutannya. Berarti nanti akan ada kuis besar nih, di mana poinnya sangat besar sekali. Menghafal urutan nama-nama surah
berdasarkan mushaf dan menghafal urutan nama-nama surah berdasarkan turunnya. Wah, keren itu. Kalau udah bisa begitu tuh, udah keren banget. Baik, kita khusyukkan hati kita terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sucikan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna wa ahlana wa dzurriyyatina bil Qur'anil Karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mulai dengan Liga Tahfiz dulu ya. Anak-anak siap, orang tua siap. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Turunkan dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Turunkan. Turunkan 3, 2, 1. Wah, banyak juga nih yang tunjuk tangan. Mudah-mudahan bisa cepet ya. Kalau bacaannya mulus semua, kemungkinan cepet. Tetapi kalau ada yang mogok-mogok, tengtongnya ada 3 gitu ya, ditambah sedikit komen mungkin agak lama. Tapi kalau mulus semuanya, itu langsung nyeplos. Tahu nyeplos? Masuk ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak dulu, kita ke hadiah dulu. Silahkan hadiah. Hadiah dibuka mikrofonnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa ma fil ardi jami'an summa yuji. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Hafalan 10, tajwid 5, fashohah 5. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Bu Yunita, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq
وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Sadaqallahul azim. Hafalan 10, tajwid 5, fasohah 5. Alhamdulillah, turun Ustaz. Kalau diatur ya, walaupun nafasnya lagi nggak panjang, wakofnya di mana, ibtidak di mana, tetap bagus bacaannya. Berikutnya ada anak-anak lagi, kita lihat siapa nih berikutnya. Ada Nafisa dan Nisrina, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastashaw siyabahum wa qaru wastakbaru istikbara. Sadaqallahul azim. Bagus, hafalan 10, tajwid 5, fasohah 5. Alhamdulillah. Nisrina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inni da'awtuhum jihara. Summa inni a'latu lahum wa asrartu lahum israra. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Hafalan 10, tajwid 5, fasohah 5. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Sami-sami. Bu Sumarni, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taghassamsa idza tala'at tazawahu an kahfihim zatal yamin. Wa idza kharabat taqriduhum zatas simal. Wa hum fi fajwatin min zalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi. Zalika may. Teng-tong. Ulang ya Ustaz ya. Boleh, silahkan. Wa taghassam iza tola'at tazawahu an kahfihim zatal yamin. Wa iza kharabat taqriduhum zatas simal. Wa hum fi fajwatin min zalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi. May yahdillahu fahuwal. Udah lebih dari 3 nih tengtong, habis. Udah 4. Udah besok ulang lagi aja Ustadz. Nggak bisa. Nih. May yahdillahu fahuwal. Oh ya, panjang lahnya ya Ustadz ya. Iya. Tadi huruf shin sebenarnya juga mau ditengtong, cuman karena masih dimaafkan ya. Wa taras syamsa fahuwal muhtadi.
Nah, Wa begitu ya. may yudlil Lah, falan tajani. tajida lahu waliyyam mursida. Baik, tidak dapat poin malam hari ini. Ya, bisa Karena Ustaz ulang lagi. tapi Doanya panjang ya Ustaz. huruf shinnya jangan terlalu sin banget ya. Karena kalau jadi sin banget kena tengtong juga nanti. Wataros samsa ya, tengtong. Tapi kalau wataros samsa shin Terlalu besar, hati-hati Ustaz, soalnya salah tuh di sinnya Ustaz. shin besar, sin kecil harus ada perbedaannya. Kalau ada perbedaannya itu nanti kalaupun salah, salahnya tajwid. Tapi kalau sudah jadi persis jadi sin kecil, itu jadi salah tahfiz namanya, nanti kena tengtong juga. Wataros samsa ya Ustaz ya. Wataros samsa itu malah yang bikin salah. Harus, ya apa betulnya mana Ustaz? Wataros samsa. Wataros samsa. Nah, ini dia tuh. Aku garuk-garuk Sinnya dulu nih. Ustaz, dah dulu sin Guru terus peci nih, Ustaz. guru peci. Bah, shinnya seperti sin begitu. Kalau begitu kena tengtong tuh kalau begitu. Jadi Wataros kadang mirip banget dengan sin, kadang agak mirip sin gitu ya. Kalau agak mirip sin itu kesalahan tajwid, tapi kalau bener-bener mirip sin, shinnya itu kena tahfiz ya jadinya. Wataros Tabdilul huruf. samsa. Samsa. Ya apa Ustaz yang betulnya? Samsa. Samsa. Ke tengah. Samsa. Baiklah, nanti waktunya habis, nanti Bu Sumarni Ya Ustaz, nah, bagian yang lain diprotes Ustaz. nanti sama yang lain. Ya Ustaz, besok lagi Ustaz, saya ulang. Baik. Baik, Terima kasih, kita Ustaz. ke siapa nih? Ke Konita. Silahkan Konita. Wataros samsa. Konita, suaranya silahkan Konita. Konita, silahkan. Udah terdengar Ustaz? Terdengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fad'ullaha mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Baik. Sadaqallahul azim. Konita ini orangnya, mana orangnya? Orangnya kurang hati-hati kalau lagi baca. Hafalannya 9, tajwidnya 4, fasohanya 4. Terima kasih Ustaz. Jadi kalau lagi jalan itu keruk gitu. Jadi di tempat yang nggak mesti jatuh pun kesandung Konita itu. Ibaratnya kayak gitu karena kurang hati-hati. Hati-hati ya Konita. Ya Ustaz. Emang biasanya kenapa? Emang suka begitu kalau jalan juga? Bener kan waktu itu kan Konita keseleo kakinya. Ustaz. Karena memang begitu
kurang hati-hati. Itu ternyata bukan pas jalan doang. Ustaz, kamu kasih tahu. Gebluk gitu ya. Padahal nggak bisa. Padahal konektannya bisa gitu. Bisa untuk mulus tuh bisa ya. Bukan Ustaz, aku jatuh karena pakai sepatu pundakku. Hihi. Gitu. Kalau ini hafalannya pakai hafalan siapa nih? Baiklah, kalau bisa pinjem ya hafalan ya. Pinjem sama yang hafalannya mungkin. Pinjem dulu. Nanti balikin lagi. Baik. Dari Konita kita ke Uni Saufa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Sadaqallahul azim. Hafalan 10, tajwid 5, fashohah 5. Kasih Ustaz. Kita ke anak-anak lagi. Masih adakah di sana? Ada Fatih dan yang lagi pakai kefiyeh itu siapa? Kerudung kefiyeh? Oh, AI. Ya, AI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Teng tong lah. Kena teng tong nih. Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabum marqum yashhadul muqarrabun innal abrara lafi na'im. Lancar sekali. Habis ditengtong kemarin jadi lancar sekarang. Hafalannya 10, tajwidnya 5, fashohahnya 5. Coba yang sampingnya tuh belum baca. Dia lagi fokus sama kain Ustaz. Kerudung kefiyehnya bagus tuh. Dia lagi mainin itu tadi lagi mainin kain kacamata Ustaz. Mainin kacamata, baca dulu deh. Pokoknya surah Al-Kautsar boleh. Yang penting wajib baca. Abasa. Abasa boleh. Yang penting baca nih, wajib baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika ya'lamu yazakka aw yazakka rufatan ahud dikra amma manistakana wa antalahu tasadda. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Ternyata hafal juga ya surah Abasa. Tapi la allahu la ayyahu katanya tadi. La ayyahu. Pala Allahu dengar Ustaz. Oh gitu. Kok aneh jadi aku yang salah. Baiklah kalau begitu, mau poin berapa? Infinite. Infinite. Apa infinite? Infinity itu nggak dihitung Ustaz. Iya, jadi kalau begitu infinite deh nilainya. Baik, itu bacaan dari AI ya. AI itu dibacanya AI. Bukan Ustaz. Oh, bukan. Pakai awal A-nya pakai bahasa Inggris Ustaz. AI berarti. Oh ya. Baik. Oh ya AI pakai bahasa Inggris bacanya. Baik. Gitu. Oh begitu. Baiklah, terima kasih AI. Satu lagi nih kesempatan buat bapak-bapak, Pak Mario. Dari tadi belum ada bapak-bapaknya, ada juga Pak Fatih ya, dan Pak Fatih.
Dipakai peci yang kayak Ustaz Deden nih. Enggak sama. Udah, kita dengerin Pak Mariu dulu nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Shadaqallahul azim. Hafalan 10, tajwid 5, fasohah 5. Alhamdulillah, yakumullah. Kalau ada anak-anak boleh nih ya, yang belum, khusus anak-anak diberikan kesempatan kalau yang belum. Tapi kalau orang tua dicukupkan sampai Pak Mariu saja. Ya. Jangan bersedih dan jangan kecewa karena kita menghafal karena Allah. Begitu. Terus sedih boleh nggak? Boleh. Ya. Kecewa jangan nggak? Jangan. Menangis boleh nggak? Boleh. Putus asa jangan nggak? Jangan. Begitu ya. Beda ya. Antara hazan dengan huzn. Hazan itu buruk, huzn itu positif. Silahkan skornya malam hari ini. Ada Amberlin tapi off cam Ustaz. Oh, Belum Amberlin. Coba periksa dulu deh Amberlin. Silahkan Amberlin. Hilang. Tunggu. Oh, ada nih Amberlin. Ada Amberlin. Iya ada. Ternyata silahkan Amberlin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina fi amwarihim haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Baik. Fi amwalihim. Apa fi amwarihim? Fi amwalihim. Baik. Hafalannya 9, 10, tajwidnya 4. Karena tadi lamnya milih pro ya. Fasohnya 5 untuk Amberlin. Amberlin kayak mahasiswi Amberlin sekarang sudah jadi mahasiswi. Sama dengan kakak Zaki. Silahkan skornya Uni Saufa. Bismillahirrahmanirrahim. Skor Liga Tahfiz tingkat anak tanggal 12 Januari 2024. Yang pertama Nisrina 490, yang kedua Hadiah 477, ketiga Nafisa 460. Untuk tingkat orang tua, yang pertama Bu Yunita 354, yang kedua Saufa 343, yang ketiga Zaki 323. Makasih Ustaz. Baik. Mudah-mudahan kita sudah terhubung dengan guru kita untuk mulai doa khatmul Quran pada malam hari ini. Doa khatmul Quran kita dan rangkaian seremonial khatam Quran kita seperti biasa setelah membacakan nama-nama yang khatam, kita akan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, dan 5 ayat pertama surah Al-Baqarah. Dan biasanya saya baca rangkaian surah ke surah tanpa membaca takbir. Karena konsisten dengan thariqah Syatibiyah.
Dengan ini sekaligus memberikan ilmu dan pesan bahwa thariqah Syatibiyah itu antara surah ke surah apapun itu, maka tidak membaca takbir, ya, maka tidak membaca takbir. Kalau thariqah yang lain, karena riwayat Hafiz ini banyak thariqah, sampai 57 thariqah. Berarti kalau thariqah riwayat Hafiz ini ada 57, thariqah Syatibiyah hanya satu dari 57 itu. Berarti 56 lagi thariqah. Ada yang sama dengan Syatibiyah, ada yang beda. Yang beda itu ada yang membaca takbir. Dari Ad-Duha sampai An-Nas, ada yang membaca takbir seluruh pergantian surah. Al-Fatihah ke Al-Baqarah baca takbir juga tuh, ada. Seluruh surah, bukan hanya Ad-Duha sampai An-Nas saja. Ada juga untuk yang membaca takbir dari Ad-Duha sampai An-Nas ini, ada yang membaca takbirnya di awal surah Ad-Duha, ada yang membaca takbir di akhir surah Ad-Duha. Biasanya suka baca yang mana, di akhir apa di awal kalau takbir? Berarti kalau misalkan kita baca takbir, di situ kita nggak pakai thariq Syatibiyah, tapi pakai thariq yang lain. Pakai thariq yang lain. Untuk menjadi ahli ilmu dan naik level, kita harus terbiasa membaca thariq itu ngurut gitu ya. Membaca thariq itu ngurut. Ngurut itu ya kalau Syatibiyah semua gitu ya, thariqnya itu. Jangan pindah-pindah. Itu cirinya orang yang sudah mengerti ilmu. Kalau thariq yang lain ya thariq yang lain semua gitu. Jadi berurut seperti itu. Gimana kalau campur-campur? Baca thariq Syatibiyah tapi membaca takbir, boleh nggak? Boleh. Tapi itu masih level awam berarti. Belum paham thariqah, belum konsisten dengan thariqahnya. Tapi kan boleh ya. Tapi nggak naik level berarti di situ saja. Dia nggak ngerti sanad, nggak ngerti thariqah. Kalau yang mengerti sanad dan mengerti thariqah pasti konsisten dengan thariqnya, dengan riwayatnya. Biasanya sih kalau saya dengar sering yang membaca takbir, tapi itu yang membaca takbir pun bukan karena thariqah. Jadi ada orang yang membaca takbir antara surah ke surah setelah surah Ad-Duha ini itu bukan karena thariqah, tetapi karena ada hadis bahwa Nabi itu membaca takbir di situ. Ya, ada hadis itu biasanya. Pakainya hadis ahad. Jadi tidak ada sanad ke thariqahnya. Hanya tambahan dari pengetahuan berdasarkan hadis yang diketahui. Jadi nggak ada kaitannya tuh sama thariqah. Jadi baca Qur'annya nggak pakai sanad, tapi dicampur-campur dengan keterangan yang lain dari luar sanad Al-Quran. Biasanya, kalau saya lihat dan saya amati. Baik, kita sudah terhubung dengan guru kita. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Deden dan seluruh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba-hamba Allah yang mulia yang telah mengisi hari-harinya bersama Quran, dan pada malam hari ini kelihatannya yang khatam Quran adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Selain yang bertadabur pada malam hari ini, bismillah kalau gitu ya, saya bacakan saja langsung. Khatam Quran Jumadil Ula, Jumadil Akhir, batch kelima. Tanggal 6 Januari ada Lufi Hartini di Pontianak, Kuspartiatun di Bekasi, Siti Rahayu di Semarang,
Deden M. Makhyarudin di Jakarta, Bakhtiar Nasir di Banjarmasin. Salah. Bener Ustadz. Ustadz di Banjarmasin saya. Sedang di Ciputat. Tanggal 7 Januari, ya, tidak ada nama Safitri Jakarta, tidak ada pula nama Nafisa Jakarta. Yang ada adalah Mutiara Solihah di Jakarta. Pada 8 Januari tidak ada di sini Nisrina dan tidak ada pula Umi Zaif Azima. Yang ada adalah Arif Aka Makassar, Ika Kartika Jakarta, Dian Seruni Jakarta. Tanggal 9 Januari di sini tidak ada Hartina Harun, tidak ada pula Haja Nurlis. Yang ada ini Tangerang, Ambar Jakarta, Puji Lestari Palembang, Dewi Fernianti Palembang. Tanggal 10 tidak ada Konita, tidak ada Yunita. Ya, tidak ada pula Eni Karani, yang ada adalah Mahalia di Solo. Eni Karani ada Tangerang, Masya Allah, salah saya tadi. Endang Kusuma Wardani di Bandung, Kanisa Kasmi di Pekanbaru. Tanggal 11 tidak ada Zaki di sini, yang ada adalah Adang Saifullah di Bekasi. Kemudian Lufiartini Pontianak, Khatam yang kedua. Watik di Jakarta, Amriwati Bukit Tinggi, Atu Samsu Alam BSD, Nurbaiti Jakarta, Ana Martiana Jakarta, Evi Roswita Jakarta. Armanusa Jakarta, Wirda Kamal Jakarta, Isi Yuliastri Semarang, Handayani Widayati Jakarta, Neneng Nurhayati Lembang. Tanggal 12, Haitu Nufus Tangerang, Eliza Jakarta, Fafido Tegal, Azimah Riau, J. Juaria Bandung, Nurmala Bandung, Kunti Palu, Haja Nurlis Jakarta, Haja Febriana Wazli Jakarta, Nur Endah Akbari Klaten, Lestari Jogja, Kurrotul Aini Bekasi, Haja Rotia Adai Palembang, Kartina Palembang, Ani Rusiati Jakarta, Wan Malawati Baros, Julimar Padang, Leni Afrita Bakri Malaysia, Fatmiati Yunus Tangsel, Siti Nurul Kusuma Wardani Jakarta. Seperti sudah ya. Fadila di Aceh, Atriani Bogor, M. Hasan Lampung, Iwing Restu Jakarta, Syaiba Balikpapan, Rosmiati Jakarta, Enita Tangerang, Nur Aini Fatmiati Yogyakarta. Inilah hamba-hamba Allah yang dimuliakan waktunya. Silakan Ustaz Deden, kita langsung ke Khatmul Quran. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. صدق العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah semua yang mengkhatamkan Quran dan kami semua yang mendengarkannya ya Allah ahlul Quran, ahluka ya Allah wa khassatuka, keluargamu dan hamba-hamba istimewamu di bumi ini. Jadikanlah Al-Quran sebagai syafi', sebagai syafaat bagi semua yang mengkhatamkan Quran ya Allah, dan bagi semua yang mengikuti khatmul Quran pada malam hari ini. Jadikan pula malam hari ini malam keberkahan buat kami, malam di mana kami hanya senantiasa mengisi waktu kami dengan Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita lanjut lomba siapa yang paling lengkap surah Al-Ghasyiyah, tapi dari catatan, bukan dari Google. Gimana? Coba kita mulai dari Nisrina, pengen tahu seluas apa nih kalau nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Surah Al-Ghasyiyah artinya kejadian yang dahsyat menurut Tuan Ahasan. Urutan mushaf nomor 88, urutan turun nomor 67, jumlah ayat 26. Keutamaannya, Rasulullah membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah dalam sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Sudah? Terima kasih, Ustaz.
Sama-sama. Coba kalau Zaki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Surat Al-Ghoshiyah artinya hari pembalasan dalam terjemahan Kementerian Agama. Seluruhnya ada 26 ayat. Nomor surat mushaf yang ke 88, 30 juz Makiyah. 30 juz. Juz ke-30 Ustaz. 30 juz. Kaget saya. Itu ya. Sabun nuzulnya soal Ghoshiyah di antara sewaktu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memberi peringatan. Zaki, pelan-pelan. Kalau udah gitu baca Google tuh biasanya. Oh iya. Ya, saya ngomongnya. Tahuan deh. Kalau udah pelan-pelan itu masih pakai data Ustadz yang benar. Kalau udah cepat baca Google dia ya. Kalau udah berikutnya dia cara mainnya. Kenapa saya nggak pelan-pelan tadi ngomongnya ya? Iya. Oke, coba baca pelan-pelan kayak gimana sih kalau pelan-pelan. Ashabun Nuzul surat Al-Ghoshiyah. Ashabun Nuzul lagi. Asbabun Nuzul Al-Ghoshiyah di antara waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memberi peringatan. Ayat ini diturunkan sebelum ada perintah berjihad. Surat Al-Ghoshiyah sebagian turun atau asbabun nuzul terkait pembahasan dengan unta karena unta adalah binatang ternak yang paling mereka kenal dibandingkan yang lainnya. Wah, ini kalau dari Google tapi datanya akurat dan bacanya bener kayaknya masih Ustaz, masih bisa. Masih tapi ini datanya belum terverifikasi. belum terverifikasi. Ya, secara ilmiah ya. Iya. Kamu memperdengarkan yang salah lu sama orang banyak, ini dosa. Dosa ilmiah berat loh. Dosa ilmiah. Iya, tadi belum. Bang, tahu nggak bedanya hoax? Lawan kata hoax apa? Nah, kata hoax jujur, benar Ustaz. Iya, ilmu. Jadi hoax itu kan informasi yang tidak sesuai dengan realitasnya kan. Nah, kalau ilmu adalah pengetahuan yang sesuai dengan realitanya. Jadi lawannya ilmu adalah hoax. Ya, kamu tadi ilmu atau hoax? Nah, harus terverifikasi. Iya. Ya. Hoax, kalau terverifikasi, kamu kan udah kuliah nih, bukan anak SMA sekarang ya. Nanti insya Allah belajar tentang penelitian ya, kamu akan belajar. Nanti kalau udah penelitian, kalau sekarang masih dimaafkan, Iya, Ustaz. Anak SMA masih di sistem copas. Udah kuliah, belajar nulis paper ya, baru mengenal istilah metode ilmiah ya, metode ilmiah dalam penelitian. Kalau sudah kuliah harus begitu, harus tinggalkan dunia copas capis ya, bahkan dunia chat GPT juga harus hati-hati ya. Ya. Sering pakai chat GPT? Belum. Biasanya atau pakai untuk ini Ustaz, apa mencari untuk kuliah Ustaz. Iya. Ya, oke lah.
Baik, terima kasih Mr. Jack. Terima kasih Ustaz. Saya panggil kamu Jack. Oke, sekarang siapa baca catatannya? Taufa, bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukadimah surat Al-Ghasyiyah berdasarkan urutan mushafnya merupakan urutan yang ke-88. Secara garis besar dalam ayat ini ada dua kelompok besar manusia. Yang pertama penghuni surga, yang kedua penghuni neraka. Kemudian baru diisyaratkan Allah tentang kekuasaannya di alam semesta, dan setelah itu ada tekanan di penghujungnya tentang tugas Nabi Muhammad SAW hanya sebagai pengingat saja. Ada 4 kelompok besar di ayat ini. Paket pertama 7 ayat 1 sampai 7, yaitu kondisi penduduk neraka. Ini 7 ayat tentang paket berita kiamat. Berita kiamat yang disampaikan di sini tentang para penghuninya, mukanya muram, kerjanya payah lagi lelah, memasuki neraka yang panas dan diberi minum dari air yang panas, makan pohon yang berduri, ketika dimakan tidak menggembungkan dan tidak menghilangkan rasa lapar. Ada banyak peristiwa tetapi terkait Al-Ghasyiyah, artinya yang menyelubungi atau kiamat. Dari sekian banyak tentang gambaran kiamat, tentang Al-Qiyamah, tentang Al-Haqqah, tentang Al-Saqah, tentang At-Tamatul Kubra. Semua enggal tentang kiamat. Tapi dalam surat Al-Ghasyiyah, kiamat yang menyelubungi. Jadi seperti api atau asap yang menyelubungi gambaran kiamat. Tema besar pertama ayat 1-7 menggambarkan tentang hari kiamat dan kondisi orang yang di dalamnya. Kondisinya yang digambarkan pada ayat 2-7. Yang kedua, paket kedua, kondisi kelompok kedua, yaitu orang-orang mukmin. Kalau gambaran neraka ada 6 gambaran, surganya ada 9. Jadi gambaran surganya jauh lebih banyak ketimbang gambaran tentang neraka. Ini menggambarkan nikmat yang diperoleh penduduk surga jauh lebih banyak. Adanya gambaran surga dan neraka menunjukkan adanya pasangan-pasangan yang kontras. Kelompok ketiga, kita diajak ke dunia untuk memikirkan tentang ciptaannya, yaitu ayat 17-20. Dan kelompok keempat, ayat 21-26, tentang pokok dan fungsi Nabi Muhammad SAW, yaitu hanya sebagai pemberi peringatan. Kelompok 4 ini dibagi atas 3 kelompok. Ayat 21-22, tugas dan fungsi Nabi Muhammad SAW. Ayat 23-24, pesudahan bagi orang yang berpaling dan kafir. Ayat 25-26, tugas dan wewenang Allah. 2 tugas pokok Nabi Muhammad SAW. Yang pertama sebagai pemberi peringatan, yang kedua tidak menguasai. Sikap orang kafir, yang pertama ingkar, yang kedua nasibnya diazab dengan azab yang lebih besar. Kekuasaan Allah, kepada Allah tempat kembali, Allah yang berwenang menyiksa mereka. Ayat ini dimulai dengan akhirat dan tekanannya adalah orang-orang yang masuk neraka, dan ditutup juga dengan peristiwa akhirat dan tekanan juga kepada orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka dengan peristiwa kiamat yang menyengsarakan manusia yang kufur kepada Allah, ditutup dengan keadaan yang sebenarnya ketika orang-orang yang kufur itu diminta mempertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keserasian antara awal surat dengan akhir surat, atau keserasian antara topik pertama dengan topik keempat dalam surat Al-Ghasyiyah ini. Kalau misalnya surat Al-Fajr dimulai dengan keadaan fenomena dunia, fajar, malam, lalu setelah itu dijelaskan akhirat di belakang, surat Al-Fajr dijelaskan akhirat, ada yang masuk ke neraka, ada yang masuk ke neraka jahanam, dan ada yang masuk ke dalam surga. Kalau di surat Al-Ghasyiyah ini, akhirat dulu baru pada topik ketiga ke dunia, dan diperhatikan ketika wajah-wajah itu, apakah wajah itu mulia atau hina.
Kalau wajah-wajah itu ketika di dunianya digunakan untuk berpikir tentang keesaan Allah, maka akan mulia di akhirat. Tapi jika tidak digunakan untuk itu, maka dia itu akan menjadi ini. Di setiap tema, baik tema pertama, kedua, ketiga, dan keempat, berhubungan dengan wajah. Ada kata wujuhun, artinya wajah-wajah. Di topik kedua juga ada wujuhun, artinya juga wajah-wajah. Di topik yang ketiga, afala yazuru, itu ada perintah dalam bentuk kata tanya, mengapa mereka tidak melihat, memikirkan unta, dan melihat itu juga wajah, karena melihat dengan mata, dan mata ada di wajah. Ada kata ain, mata di topik yang pertama, tapi di situ maksudnya bukan mata tempat melihat, tapi mata air. Di topik kedua juga ada kata ain. Oleh karena itu, kelihatan di sini ketika menjelaskan surga, maka kenikmatan yang ditampilkan adalah kenikmatan-kenikmatan mata yang dilihat. Misalkan pemandangan yang indah, kenikmatan-kenikmatan di sini yang ditekankan adalah keindahan pemandangannya. Tempat-tempat duduk yang tinggi, bukan bagaimana cara menikmati benda-benda itu dengan dimanfaatkan, tapi ini tingkat tinggi. Kenikmatan belum dinikmati, dilihat saja sudah membahagiakan. Yang menunjukkan ada gelas dan minuman, cukup saja ada minuman. Fiha ainun jariyah, kalau ainun jariyah jelas bisa diminum di situ, tetapi disifati dengan jariyah, mengalir, jadi dipandang mata sedap. Lalu di situ ada gelas yang diletakkan, disimpan, dibariskan yang tidak diangkat-angkat itu, menunjukkan kelengkapan dan enak. Susunannya rapi dan enak dipandang mata, berkualitas susunannya. Semuanya bukan hanya istimewanya tempat-tempat itu dan barang-barang itu, tetapi desainnya, barangnya, posisinya, semuanya memanjakan mata, enak memandangnya. Makanya di sini ada wujuhun, ainin, afala yanzuru. Ketika di dunia ini ada misalkan khasyiah, khusyuk. Kalau orang mukmin khusyuknya di dunia, sujudnya di dunia. Kalau orang ahli neraka khusyuknya di akhirat, sujudnya baru di akhirat nanti. Ketika dia tidak berguna lagi sujud, bekerja dan lelahnya juga di akhirat. Orang mukmin lelahnya di dunia. Tekanan wajah ini juga sesuai dengan al-ghasyiyah itu sendiri. Al-ghasyiyah artinya menyelubungi. Hanya saja dalam Al-Quran, al-ghasyiyah ini identik dengan wajah, identik dengan selubung wajah. Misalkan di atas mereka itu ada ghishawah atau selubung mata. Ketika ada rasa ngantuk menyelubungi, ngantuk juga ada di mata. Mata ini dipakai untuk apa? Mata ini dipakai untuk apa di dunia? Wajah ini dipakai untuk apa di dunia? Kalau dipakai untuk berpikir tentang keesaan Allah, dipakai berpikir bagaimana mengikuti Rasul, maka dia akan termasuk kelompok kedua. Tapi jika matanya dan pikirannya tidak pernah dipakai untuk memikirkan keesaan Allah dan mengikuti Rasulullah, maka di akhirat dia tidak akan pernah melihat keindahan itu. Kesimpulan pertama, ayat 1-16. Kita diberikan gambaran nasib penghuni neraka dan nasib penghuni surga dengan gambaran yang detail, dan kita harus imani begitulah adanya. Tidak akan pernah berubah, suatu hari nanti peristiwa itu akan benar adanya. Ini namanya al-iman bil akhirah. Diimani dulu bahwa akan ada muka yang muram, masuk ke neraka yang panas, diberi minum air panas. Makanya dari pohon yang berduri setelah dimakan tidak menggemukkan dan mengenyangkan. Menariknya bahwa kita diberikan gambaran yang kontras. Gambaran tentang neraka 7 ayat, gambaran tentang surga 9 ayat. Sementara mereka yang beriman diberikan gambarnya, ada yang wajah berseri-seri, bekerja sedikit hasilnya banyak karena bekerja dalam sistem. Kita diberikan gambaran kontras agar bisa mencerna akan masuk golongan yang mana. Ayat 1-16 menggambarkan kondisi real pengikut Allah dan Rasulnya, dan kondisi real orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Imani dan jadikan sebagai alasan kita berbuat baik. Kedua, ayat 17-20. Kita diarahkan untuk
mengenal Allah sebagai Rabbun, agar kita mengenal tauhid rububiyahnya. Dia sebagai pencipta, dia sebagai pengatur, dia sebagai pemelihara, dia sebagai pendidik, dia sebagai pemberi rezeki. Diminta kita melihat bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan, gunung ditegakkan, dan bumi dihantarkan. Ini semua seakan-akan akan menjadi jejak bagi siapa saja yang mengimani hari kiamat yang akan ada ghasyiyah yang menyelubungi kamu pada suatu hari nanti. Ada jejak-jejak keimanan kalau diperhatikan 4 ciptaan Rabbil Alamin yang menjadi jejak pemilikan sehingga akal puas, jiwa yakin bahwa ghasyiyah suatu hari suka atau tidak suka, suatu hari akan melihat hari kiamat yang menyelubungi itu dan akan menjadi beruntung jika dari sekarang memperhatikan 4 ciptaan Allah yang akan menjadi jejak akal, jejak otak, jejak hati yang akan mengimani akan adanya. Ya. Yang ketiga ayat 21 sampai 26 merupakan ketetapan Allah buat sang rasul. Rasul saja tugas dan wewenangnya saja sudah ditetapkan oleh Allah. Cuma pemberi peringatan lebih dari itu tidak bisa. Di ujungnya dikatakan, kamu tidak akan bisa mengubah mereka. Maknanya tugas rasul hanya menyampaikan, memberi peringatan, mereka terima, alhamdulillah, tidak diterima bukan urusanmu. Kenapa? Endingnya Allah sendiri yang memperhitungkan dan mengazabnya. Asisten. Baik. Alhamdulillah, mantap. Lengkap ya Ustaz Deden ya? Lengkap Ustaz, bacanya juga bagus, walaupun Iya. terdengar seperti AI Ustaz bacanya. AI gitu maksudnya. Seperti suara komputer, tapi bisa dipahami Ustaz. Betul tuh, tinggal doa sekarang. Catatannya sampai ke ujung tadabur wujuh ghasyiyah ain yang zuruna. Iya, kayaknya fokusnya di wujuh di sini ya. Iya Ustaz. Kemudian an-nazar, al-ain. Oke. Masih ada hubungannya dengan surah Abasa ya, kita pelajari kemarin seputar wajah. Ya, ada wujuhum musfirah, ada wujuhun 'alaiha ghabarah. Itu ya. Nah, ternyata di sini menjawab tentang wajah yang tertunduk takut, tetapi ada muka yang pada hari itu berseri-seri karena mendapatkan nikmat. Yauma idzin na'imah. Jadi kalau kita pelajari surah Abasa kemarin, di sini siapa sih yang wajahnya berseri-seri nanti di akhirat? Adalah orang yang lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasbiha laghiya fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthutha. Jadi rupanya wajah yang memfungsikan mata dan akalnya di sini ya. Mata dan akalnya. Orang-orang seperti inilah yang nanti wujuhu yauma idzin na'imah. Tetapi kalau dilihat siapakah yang akan suram wajahnya, tunduk terhina, apa sebabnya? Nah, ini ada di awal-awal ya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Jadi semua sudah pernah kita jelaskan ya dulu, tetapi bagus juga kalau kita mengulang paket-paket. Yang pertama, wajah yang tertunduk hina, siapakah mereka dan kenapa? Yang kedua, wujuhu yawma idzin na'imah,
siapa yang berseri-seri dan kenapa. Nah, ini penting. Kemudian fungsi mata di akhirnya untuk melihat apa. Kemudian an-nazar, afala yanzurun, bukan sekedar melihat tetapi memikirkan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, dan seterusnya. Menarik nih. Menarik. Jadi judulnya melihat al-ghasyiyah, yang artinya terselubung, tetapi ada mata-mata yang bisa melihat. Silakan Ustaz Deden. Baik Ustaz. Hubungan surah Al-Ghasyiyah dengan Abasa sangat erat. Dalam hal apa eratnya itu? Pertama, baik di surah Abasa maupun surah Al-Ghasyiyah dijelaskan wujuhun, baik wujuh yang bercahaya maupun wujuh yang berdebu. Hanya saja penyebutannya, kalau di surah Abasa wujuh yang bercahaya dulu baru wujuh yang berdebu. Kalau di surah Al-Ghasyiyah wujuh yang berdebu dulu baru yang bercahaya. Dan bedanya juga penjelasan tentang sifat-sifat wujuh, baik wujuh yang bercahaya maupun yang berdebu di surah Al-Ghasyiyah lebih lengkap. Kalau melihat urutan turunnya, surah Abasa itu urutan turun nomor 24. Sedangkan surah Al-Ghasyiyah urutan 68. Ada juga yang menyebutkan 67. Berarti kan kalau kita perhatikan misalnya ketika turun surah-surah Al-Quran, setelah Allah menjelaskan wujuhun secara global, kemudian setelah lama kemudian turun Al-Ghasyiyah ada perinciannya. Siapakah wujuhun yang berdebu itu, siapakah wujuhun yang bercahaya itu. Yang kedua, eratnya hubungan Al-Ghasyiyah dengan Abasa ini sama-sama ada perintah untuk melihat dan memikirkan. Bedanya, kalau di surah Abasa perintahnya itu fal yanzuril insanu ila ta'ami. Ada di ayat 14. Kalau di surah Al-Ghasyiyah ini redaksinya afala yanzuruna ilal ibiri kaifa khuliqat, dan seterusnya di ayat yang ke-17. Ini yang menjadikan Al-Ghasyiyah dan Abasa ini berhubungan erat. Yang ketiga, masih ada hubungannya. Apa? Hubungannya itu Rasulullah sebagai muzakkir. Ya, Rasulullah sebagai muzakkir. Hanya saja Rasulullah sebagai muzakkir ini penjelasannya di surah Abasa lebih lengkap dibanding dengan surah Al-Ghasyiyah. Karena di surah Abasa itu dari ayat pertama, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'u dzikra. Itu tentang Rasulullah sebagai muzakkir. Sampai kemudian kalla innaha tazkirah. Kalla innaha tazkirah faman sya'a zakarah. Itu sampai ayat yang ke-17, ya, sampai ayat yang ke-16 itu tentang Rasulullah sebagai muzakkir dan juga Al-Quran sebagai tazkirah. Di situ ada orang yang menerima dan ada orang yang berpaling. Lebih lengkap di pembukaan surah Abasa. Nah, di sini
hanya 2 ayat saja. Fadzakir innama anta mudzakir. Di surah Al-Ghasyiyah ini ada 2 ayat saja. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Oleh karenanya, kalau ditanya siapakah wujuhun yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah, maka di sini dijelaskan. Pertama, na'imah, yang kedua fi sa'iha radiyah, yang ketiga fi jannatin 'aliyah, yang keempat la tas'u fiha laghiyah, yang kelima fiha 'ain jariyah, yang keenam fiha surur marfu'ah, yang ketujuh waqabu mawdu'ah, yang kedelapan wa namariku masufah, yang kesembilan wa zarabiyyu mabsusah. Jadi sangat lengkap sekali tentang gambaran wujuhun musfirah. Sama juga dengan wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatarah. Di sini dijelaskan pertama khasyi'ah, yang kedua amilah, yang ketiga nasibah, yang keempat tasla naran hamiyah, yang kelima tusqa min 'ainin aniyah, yang keenam laisa lahum ta'amun illa min dhari', yang ketujuh la yusminu wa la yughni min ju'. Lebih lengkap. Baik Ustaz. Suaranya belum terdengar Ustaz. Masya Allah, Ustaz Deden asik sendiri, yang dengar juga. Karena kan mengulang Ustaz, jadi nggak usah pelan-pelan Ustaz. Saya memperhatikan mata-mata jamaah kayaknya kayak orang paham gitu loh. Karena kan cepat banget dibaca satu-satu. Ya, anggap aja udah paham ya lah. Tapi begini-gini. Saya akan sedikit ngerem Ustaz Deden, ya, sambil menghibur dulu sedikit. Senyum dulu dong semuanya, terutama yang mulai rada-rada 35 watt ini. Jadi Ustaz Deden tadi begini dulu deh kalau gitu. Sorry. Jadi ini tentang wajah, ya, masih seputar wajah. Ibu-ibu kan perhatian kalau urusan wajah ya, betul nggak? Ada yang tanpa sengaja tadi yang lagi nge-zoom gini, tapi dia malah begini-gini gitu apa gitu. Jadi gagal fokus, ya. Nah di sini memperkuat kembali, ya, memperkuat kembali tentang bagaimana nanti di akhirat lah kita menjadi orang yang berpenampilan dengan wajah yang glowing, yang cantik, yang membahagiakan. Itulah sebetulnya yang ingin ditekankan oleh Ustaz Deden cepat-cepat tadi itu ya, yang sedang menikmati terbang sendiri gitu ya. Tapi kalau dicatat itu nanti tinggal direnungkan setelah ini, maksud saya. Ya, Ustaz Deden tadi menjelaskan, seperti menjelaskan ke mahasiswa, nanti mahasiswa nulis paper di rumah ya, meneliti sendiri. Nah, sementara jamaah di sini jamaah prasmanan Ustaz Deden, maunya ya hari ini disendok, hari ini dimakan gitu, jangan nanti gitu. Jadi saya akan kasih olahannya dulu biar sedikit lezat lah ya. Siap santap Ustaz, biar siap santap. Jadi bahan baku udah diajari semua Ustaz Deden, gini, itu bahan bakunya. Ya, ini campur ini itu bagus banget tadi itu. Kalau kita mau menikmati cara berpikir puzzlingnya Ustaz Deden itu asik tadi sebetulnya. Cuma jamaahnya diem tegang gitu. Tapi saya pikir paham nggak ya? Ya dengan baca cepat gitu. Ya. Saya berharap semua Al-Ghasyiyah dan Abasa sudah mungkin semua gitu Ustaz. Ini Ustaz Den, tipenya kebanyakan hari ini ya besok lupa. Nah, kecuali disampaikan dengan pesan-pesan yang mengikat kepada kehidupan ya, biasanya agak. Karena saya lihat wajah-wajah yang ikut tadabbur ini, yang ingin memahami Al-Quran di waktu yang sempit, di usia yang tersisa, setiap harus dipelajari, harus langsung diamalkan, tipikalnya gitu. Ya, jadi dia mau barang jadi, ya, jangan disuruh nulis paper lagi dan meneliti lagi. Nah, baik,
Tadi Ustaz Deden menjelaskan bahwa ternyata korelasi antara surah Abasa dengan surah Al-Ghasyiyah ini sangat kuat ya hubungannya. Gitu loh. Oke? Coba sekarang. Kalau kita ngomong sendiri nanti dia nggak nyambung. Saufa kasih clue. Satu. Clue aja ya. Apa hubungan istimewa antara Abasa dengan Ghasyiyah? Terkait dengan wajah. Yang kamu catat tadi apa? Satu dulu. Antara wajah bercahaya dan berdebu, pembahasannya Ustaz, yang kalau di Al-Abas, di Al-Ghasyiyah wujud, kalau di Abasa wujud yang bercahaya dulu baru berdebu. Kalau di Ghasyiyah wajah berdebu dulu baru bercahaya. Iya, Ghasyiyah dulu baru Naimah. Iya. Oke. Jadi penggambaran peristiwanya berbeda ya. Kalau di surah Abasa wujuhum musfirah, dhahikatum mustabsyirah, gitu ya. Wajah yang cerah, tertawa dan riang gembira. Baru wujuhun 'alaiha ghabarah, tarhaquha qatarah. Wajah yang berdebu kusam dan ditindis di atasnya dengan hitam, warna yang pekat. Nah, tetapi di surah Al-Ghasyiyah ini adalah karena menjelaskan peristiwa satu sudut kiamat di mana manusia akan terselubung. Nah, itu dilihat dari sisi wajahnya. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Kiamat yang berarti menyelubungi. Ya, kiamat yang berarti menyelubungi ini adalah digambarkan dalam bentuk wajah nanti itu. Pada hari kiamat itu wajah orang itu yang pertama adalah khasyah, tertunduk, takut dan terhina. Ini tarhaq wa qatarah. Wajah tertekan gitu. Tertekan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena waktu di dunianya ya seperti apa digambarkan di akhirat, amilatun nasibah. Di akhirat nanti kerja keras, hasilnya payah. Kenapa? Karena di dunia juga kayak begitu. Kerja keras, hasilnya ya sedih di masa tuanya. Kerjaku keras bagai kuda, dicambuk dan didera. Nah, kurasa berat beban hidupku. Ku tak mau. Nah, ada orang di dunia begitu, amilah nasibah. Maka saya ini lagi di Banjarmasin, Ustaz. Jadi besok hari Ahad itu haulnya Guru Ijai di sini. Orang yang berangkat puluhan mobil satu kelompok bus dari Kaltim, dan itu yang datang ratusan bus setiap tahun. Itu datang dari Kalimantan Timur itu nggak khawatir sama makanan sama bensin. Di perjalanan itu makan gratis. Di Singapura nggak akan ada itu. Jadi harus jalan-jalan ke sini. Ya. Jadi dari Kalimantan Timur, dari Kalimantan Tengah, bahkan saya kemarin naik pesawat. Di pesawat saya dari Jakarta, ada ketemu jamaah mau ingin ke sekumpul haulnya Guru Ijai. Ya, di Banjarmasin ini. Jadi mulai kemarin itu jalan-jalan tuh sudah mulai tutup dan padat untuk menghadiri haul. Menghadiri haul ini. Saya bilang sehebat itu Guru Ijai ya. Di masa hidupnya dia tidak menganjurkan ini. Dan orang berlomba-lomba ngasih makanan. Rumahnya tempat menginap. Tidak ada
yang seperti ini barangkali besarnya sedunia. Orang-orang sekampung itu memberikan makanan. Nanti pada hari Ahad itu toko-toko tutup semua. Sepi Banjarmasin. Semua bertahlil, berdoa. Di hari haulnya beliau. Dan orang berlomba-lomba berbuat baik. Saya membayangkan dari sisi baiknya ya, betapa amal beliau ini semasa hidupnya mungkin berkualitas. Terus terang saya datang ke sini sedang bercermin Ustaz ini. Kalau kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, kehebatannya Abdullah Mubarak, dia menjadi populer karena al-khabi'ah, amal-amal soleh yang tersembunyi. Nah, jadi saya tanya sama murid-murid di sini waktu beliau hidup, kalian belajar apa? Guru Ija ini kalau dikatakan ilmunya tinggi, masih banyak orang yang lebih tinggi ilmunya, yang lebih pintar di masanya. Tapi amaliyahnya, nah inilah yang kemudian saya coba masuki. Saya berkesimpulan dalam hidupnya, beliau itu selalu memilih amal-amal yang paling berkualitas, yang disembunyikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bekas kebaikannya itu dirasakan oleh orang-orang. Ini tentu ada satu dua lah yang menyimpang, tetapi mayoritas, saya banyak bertanya, ini di sini ada banyak kebaikan. Yang datang ini ratusan ribu dan setiap tahun bertambah, dan ini tahun yang ke-19. Dan tidak dikomersilkan. Pernah ada di satu kota, Haul Habib X, orang Banjar kecewa. Karena sampai ke sana hotel-hotel naik mahal, jadi dikomersilkan. Di sini tidak ada itu. Kalau ada hotel naikkan harga, langsung ditegur. Nah, apa yang ingin saya katakan, janganlah kita menjadi orang yang amilatun nasibah. Sayang hidup yang tersisa ini, kerja keras kalau ujungnya lelah. Ujungnya sedih. Carilah amal saleh terbaik yang paling berkualitas. Amal perbuatan dalam bentuk lisan atau dalam bentuk organ tubuh. Tapi yang paling hebat adalah pilihlah amal saleh terbaik yang harus dikerjakan oleh qalbu, yang di situ antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang jadi saya merenung sendiri sepanjang jalan di sini. Pengen juga ya seperti beliau. Kalau saya tanya sama muridnya apa yang dipelajari, ya hanya kitab tafsir kalau Senin malam. Kemudian selebihnya cuma amaliyah. Ada beberapa zikir yang mereka amalkan. Tapi mungkin tidak semuanya menangkap dengan cerdas maksud daripada istilah amaliyah ini. Ada zikir, ada doa, itu kan amal qalbu. Tapi implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana nilai-nilai takwa, nilai-nilai tauhid itu betul-betul diamalkan dalam hidup ini. Nah, mudah-mudahan semuanya nanti wajahnya tidak khasyiah karena amalnya nasibah. Karena dia tahu ujungnya tasla naran hamiyah. Dia pasti akan memasuki api yang sangat panas. Kenapa wajahnya tertunduk? Tusqa min aidin aniyah. Karena dia diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Kenapa khasyi'ah? Karena laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Itulah orang-orang yang wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah. Tarhaquha
qatar. Di sini persamaannya wujuh yauma idzin khasyiyah. Tapi memang dimulai dengan amilahnya dulu, perbuatan, baru nanti ayat setelahnya itu mengikuti perbuatan. Ya, maka pesannya dari Banjarmasin, mulai hari ini coba, kalau ingin beramal, pilihlah amal-amal soleh yang paling berkualitas. Amal soleh yang dikerjakan oleh organ tubuh, amal soleh yang dikerjakan oleh lisan, ya, dan amal saleh yang dikerjakan oleh kalbu ini. Tentu dari sini mulainya. Amaliyah, qalbiyah. Carilah yang terbaik. Nah, mudah-mudahan bertadabbur Quran ini termasuk amal saleh, amal qalbiyah yang bergengsi. Amin. Tapi harus ikhlas semuanya ya. Yang harus rajin. Yang kedua, siapakah yang wajahnya nanti musfirah, dhahikatun mustabsyirah, glowing, tertawa dan riang gembira. Kalau di sini, wujuhu yauma idzin naimah. Siapa mereka? Lisa'iha radiyah. Kalau orang yang pertama itu hamilah, kalau ini sa'yu, usahanya adalah yang dia ridhoi, yang dia senangi. Dia senang dengan usaha. Kenapa? Usaha yang bagaimana? Usaha yang membawanya ke surga Allah yang tinggi. Fi jannatin aliyah. Di dalam surga suasananya la tasma'u fiha laghir. Di dalam surga yang tinggi ada apa lagi? Fiha ainun jariyah. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah, di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan, wa akwabun mawdu'ah, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya nggak jauh, wa namariqu masfufah, dan bantal-bantalan sandaran yang empuk yang tersusun rapi, wa zarabiyyu mabthutha, dan permadani yang terhampar. Itulah wajah orang yang nikmat itu karena melihat itu semua. Kenapa semua itu dilihat dan menyenangkan? Karena lisa'iha, usahanya di dunia ini mencari sesuatu yang diridhoi Allah dan Allah ridho sama dia. Nah, mudah-mudahan seluruh jamaah KMQ malam hari ini akan, kalau tadi mencari amal soleh paling berkualitas, nah sekarang berdasarkan nilai yang paling berkualitas adalah carilah amal-amal yang paling diridhoi oleh Allah. Maka wajah kita akan musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Nah, di antara tekanan ayat ini juga dijelaskan Ustaz Deden tadi, coba digunakan mata dan akal. Satu persatu tidak boleh dipisahkan. Apa itu? Selalu bertafakkur. Setelah mata melihat, difikirkan dengan akal. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Fikirkan yang di depan mata, paling dekat, yang paling datar. Apa itu? Perhatikanlah unta, bagaimana dia diciptakan. Kemudian dari datar naik ke langit. Fikirkan, lihat ke atas mata itu. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan pikirkan pula bagaimana gunung itu bisa ditegak, langit ya. Langit bagaimana ia tinggi dan tanpa tiang, tanpa retakan. Kemudian turun lagi ke bawah. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Yang paling besar yang kita lihat. Coba pikirkan bagaimana gunung itu ditegakkan. Kemudian ke bumi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana dia dihamparkan. Ini mata dan akal pikiran dipakai untuk bertafakkur. Kalau sudah itu semua dilihat, lihat outputnya. Outputnya apa? Kita menerima peringatan dari Nabi Muhammad SAW dan beramal sesuai yang diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim
bimusaytir. Nabi Muhammad tidak menguasai hati kita. Hati kita ada di ujung jemari Rahman. Makanya orang beruntung adalah orang yang selalu mendengarkan peringatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Tetapi orang-orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada Allah lah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban Allah lah menghisab mereka. Ini ujung semua perjalanan hidup ya. Jamaah rahimakumullah, ujung perjalanan hidup kita. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Iyab dan hisab. Kembali dan dihitung oleh Allah. Mulai hari ini, mari kita evaluasi lagi amal-amal soleh kita berikut kualitasnya dan tingkatan-tingkatan leveling amal kita. Itu sedikit yang bisa saya gambarkan dari maksud Ustaz Deden tadi. Baik Ustaz, Masya Allah. Maksud saya itu Ustaz, dalam hati saya kayak gitu Ustaz. Bisa di kepalanya mantap. Ya. Nih, bagi yang suka hafalan ya, nih saya kasih tahu nih. Surah Abasa ayat 1 sampai ayat 42 sama dengan Surah Al-Ghasyiyah ayat 26 sampai ayat 1. Jadi dibalik tuh. Ya. Jadi dibalik tuh itunya apa? Kerangkanya ini mukjizat ya, mukjizat Al-Qur'an. Nah, ayat 1 sampai ayat 23 Abasa, ayat 1 sampai ayat 23 Abasa sama dengan ayat 21 sampai 26 Al-Ghasyiyah. Gitu. Ayat 24 Abasa sampai ayat 32 sama dengan surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai ayat 20. Tapi ini bisa disebut mundur ya. Mundur aja, dimundurin. Oh, tadi mestinya saya nyebutnya ayat 26 sampai ayat 21 gitu ya, kalau Al-Ghasyiyahnya. Ayat 20 sampai ayat 17 gitu, biar mundur. Nah, ayat 33 sampai ayat 42 surah Abasa sama dengan ayat 16 sampai ayat 1 surah Al-Ghasyiyah. Itu mundur berarti. Kayak begitu. Kalau suka apa namanya menganalisis hafalan biar tambah kuat dan biar bisa melihat bahwa struktur Al-Quran ini ayat-ayatnya itu mukjizat. Baik Ustaz. Mudah-mudahan nggak bingung lagi Ustaz. Udah dilempengin tadi, saya bikin bingung lagi. Ya, udah cukup, udah semakin kuat ikatannya. Iya, Kelihatannya juga kita nggak usah tambahin lagi, takutnya nanti berasap kepalanya. Dan sudah waktunya istirahat ini kayaknya. Iya Ustaz. Iya. Udah, selamat beristirahat ya. Semoga mimpinya mimpi berjumpa Rasulullah SAW, kemudian diajak jalan-jalan ke surga, dan mudah-mudahan bisa melihat wajah-wajah yang bahagia nanti malamnya.
Mudah-mudahan nggak ketemu, mimpinya ketemu setan terus ya. Nanti dibawa ketemu wujuhu yaumaidil khasya'ah. Jadi orang Banjar ini keluarganya Ibu Win. Coba-coba buka suaranya. Bukan orang Riau. Apa hubungannya sama Banjar ini? Bu Muslim Tati, tolong dibukain mic-nya. Admin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Wabarakatuh. Iya, Ustaz. Keluarga saya, Ustaz. Siapanya? Abah Guru Sekumpulnya itu. Sama yang, kalau yang di Riau itu, di Sumatera itu dulu Mufti Indragiri. Syekh Abdurrahman Arsyad Al-Banjari. Itu pamannya. Oh gitu. Ya, yang kan ada buku kuning yang di Riau, di bagian Hidayat Sapat. Itu jadi keramat di sana, Ustaz. Jadi Buin dari jalur jadi yang sama ini. Ya, Indragiri. Abah Guru Kumpul ini keponakannya. Oke. Iya. Ya, saya keturunan yang keberapa saya tidak ingat gitu, Ustaz. Tapi adik sepupu saya itu yang ke-8, keturunan yang ke-8. Keturunan ke-8. Iya. Tapi yang di Riau ini yang paling dekat ke sayanya yang di Riau ini, Ustaz. Iya, tapi masih hubungan keluarga itu. Hubungan keluarga ya. Sama-sama Ustadz yang meninggal itu, siapa yang kemarin yang istrinya yang 4 ya. Yang orang Banjar itu, Ustadz, lupa namanya. Iya. Orang Banjar di Jakarta. Iya. Apa namanya itu, lupa. Sudah meninggal almarhum. Ya, lupa namanya, Ustadz. Itu ponakan dari Abah Guru Sekumpul itu. Bukan Ustadz Arifin ya, bukan? Iya, Ustadz. Baik. Terima kasih ya semuanya, dan Ibu Win juga, dan mudah-mudahan kita bisa mewariskan kebaikan-kebaikan dari para pendahulu kita. Subhanakallah. Doakan kita, Ustaz. Ya, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.